Ustaz Edi. Ya, siap. Ustaz Razi sama Ustaz Abdul Hamid jadiin co-host. Oke. Ya. Baik. Padahal Ustaz, dimulai saja tidak apa Ustaz. Sudah, Ustaz ya. Siap, Ustaz Fajar. Mana Ustaz Fajar? Ada yang request. Oh, nggak ada. Mana? Oh, itu. Sudah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz Mukhlisin. Ya, siap Ustaz. Monggo. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawabah. Oke teman-teman sekalian, Alhamdulillah pada siang hari ini kita akan evaluasi dari Ustadz Razi dan juga dari Ustadz Hamid. Insya Allah nanti evaluasi ini untuk perbaikan kita ke depan. Kemudian nanti ke depannya kita bisa lebih memperbaiki lagi gitu jika ada kekurangannya. Mudah-mudahan nanti ke depannya juga kualitas dari pembelajaran Al-Quran kita itu semakin bertambah baik lagi. Jadi itu tujuan dari evaluasi ini. Jadi nanti apa yang disampaikan sama Ustaz Razi gitu ya, apa yang perlu kita perbaiki, insya Allah kita perbaiki. Kemudian apa yang
sudah baik gitu, udah kita pertahankan. Itu dari Kanah ya teman-teman ya, tetap semangat ya walaupun sudah jam 1 ini habis makan kayaknya. Oke, sebelum kita mulai kita buka dan membaca lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, ini kita ada 21 Ustaz Razi sama Ustaz Abdul Hamid harusnya. Ini kita sudah ada 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Berarti kita masih kurang 13, 14. Masih kurang 14, 15. Kurang 6 berarti ya. Ada yang double. Kurang 6. Iya. Ini juga 2 orang. Iya, Ustaz Ibnu baru muncul. Ya, jadi kita ada 15 orang yang sudah hadir ya. Nanti yang lain mungkin menyusul Ustaz, insya Allah. Lagi siap-siap. Oke teman-teman, kita dengarkan apa yang disampaikan sama Ustaz Razi dan juga nanti sama Ustaz Abdul Hamid. Oke, kepada Ustaz Razi dan Ustaz Abdul Hamid, falyatafadhdhal mashkuran. Pada Ustaz. Monggo Ustaz Hamid terlebih dahulu, enggak apa-apa. Baik, Ustaz. Assalamualaikum Ustaz Hamid. Waalaikumsalam, Ustaz Raji. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah amma ba'd. Alhamdulillah, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita berselawat kepada Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala Muhammad. Pada siang hari ini sudah 2 hari ya saya menemani Ustadz semuanya untuk melakukan proses pembelajaran. Yang saya hormati dan semoga senantiasa Allah muliakan guru kita bersama Ustadz Fathur Rohji, kemudian Ustadz Mukhlisin, dan seluruh Ustadz para pengajar SDIT Citra Az-Zahra. Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan istiqomah dalam mengemban amanah dakwah Al-Qur'an. Amin ya rabbal alamin. Baik, Ustadz semuanya, saya sangat senang sekali di momen ini bisa bermuajah kembali walaupun masih virtual ya. Terakhir saya buka file saya lagi bulan April gitu ya waktu itu. Ya alhamdulillah sekarang bisa berjumpa kembali dengan para asatidz di Citra Az-Zahra. Masya Allah banyak pembelajaran dan pelajaran yang bisa saya ambil juga dari Ustadz sekalian. Langsung saja mungkin ya Ustadz untuk evaluasinya atau feedbacknya yang akan saya sampaikan. Mungkin secara umum yang akan saya berikan khususnya bagi ustadz-ustadz yang pernah saya kunjungi di 2 hari ini ya. Sudah terlihat slide-nya? Oke, kalau saya tanya sudah terlihat terus belum terlihat ternyata saya belum pencet, itu punyanya Ustadz Razi. Nanti beliau yang baik, saya lanjutkan. Ya, aspek yang sudah baik. Yang pertama ini harusnya, ini saat online waktu tetap memadai. Ini luar biasa, saya sangat apresiasi sekali ya di Citra Az-Zahra dengan online ini tetap memadai waktunya. Sesinya tetap 3 sesi, kemudian harinya tetap 5 hari ya Ustadz Muhlisin begitu. Ya Ustaz. Masya Allah, ini sangat diapresiasi karena kembali lagi 1001 gitu ya, jarang sekali. Di kami pun di Darul Ulum belum bisa menerapkan sepenuhnya gitu, paling 3 hari. Kemudian rencana PTM sudah adakah Ustadz Muhlisin? Masih termute? Sudah ada rencana Ustaz
jadi lagi konfir ke kedinasan dulu gitu. Ya, ya. Karena baru 2 minggu yang lalu kalau tidak salah sekolah mendapat undangan dari kedinasan. Baik, mudah siapkan nanti ketika PTM, dan khususnya ketertiban dari ya tadi ya kata ada apa ustadz-ustadznya prokes ya gitu, karena pastinya ketika PTM kita memang harus menjaga prokes itu. Teringat saya juga ketika PTM kelas 2 1 tahun mereka nggak pernah masuk ke sekolah. Ketika kemarin masuk ke sekolah, bahagianya bukan main, ya anak-anaknya, ya gurunya, ya orang tuanya gitu, sehingga latah untuk mengabadikan, memposting, nah itu hati-hati juga, karena kan kadang foto dengan anak-anak di sekolah saat ini kalau di lingkungan sekolah agak riskan juga ya, maka itu juga perlu diperhatikan untuk para guru untuk mempersiapkan diri PTM ya, sekedar sharing yang pernah saya lakukan, jangan sampai menge-share foto-foto kegiatan dulu gitu. Berikutnya untuk doa pembuka dan penutup sudah baik tentunya, sudah sesuai dengan yang diinginkan, posisi anak-anak juga sudah tertib gitu, yang saya perhatikan dari beberapa guru yang saya lihat dari hari kemarin dan hari ini. Kemudian pengelolaan kelas juga sudah baik, pendekatannya sangat baik gitu, walaupun ini para ustadz gitu kan, tapi memang karena metodenya Umi, jadi berusaha menjadi seorang Umi ya, pendekatan bahasa ibunya tuh ya luar biasa ya. Ketika di kelas 1 Ustadz Nuril ya kemarin tuh sangat latihan sekali ya, memperbaiki, mengoreksi anak-anak kelas bawah gitu. Jadi itu yang harus dibutuhkan gitu, walaupun memang kita seorang ustadz ya, karena filosofi daripada metode Umi sendiri adalah pendekatan bahasa ibu, maka kita lakukan itu. Sambung rasanya gitu, apresiasinya sudah ada. Kemudian penggunaan bahasa ya tadi ya, penggunaan bahasa, terima kasih, terus kemudian bahasa-bahasa bukan hanya perbaikan tapi pujian itu juga ada disampaikan. Dan dengan bahasa Inggris malah ya, aduh saya juga repotan ya bahasa Inggris, luar biasa ustadz ini di sini. Bahasa Inggrisnya ya, apresiasinya dengan bahasa Inggris juga gitu disampaikan. Seperti Ustadz Lukman kemarin bahasa Inggris, Ustadz Lukman ya, kayaknya udah castis bahasa Inggrisnya. Itu ya untuk untuk penggunaan bahasa. Pengelolaan kelas tentunya ya kamera nanti berikutnya disampaikan. Kesabaran saat perbaikan. Nah ini saya lihat telaten sekali gitu, memperbaiki anak-anak dengan makhrijul huruf yang baik. Ketika saya merasakan anak ini keliru nih hurufnya, ustadznya negur enggak nih? Ternyata menegurnya begitu. Dan memang ya berarti kepekaan gurunya baik gitu. Kesabaran saat perbaikannya juga sudah dilakukan. Ini harus senantiasa dipertahankan, bahkan ditingkatkan untuk para ustadz ya. Ketajaman makhraj ya tentunya tadi dari kesabaran perbaikan, tentunya ustadznya sering mencontohkan a apa a gitu kan, h apa h gitu, itu contoh-contoh kecil dan memang itu perlu dilakukan dan penting ya, hal-hal itu dilakukan. Kita memberikan pilihan kalau misalkan Ustadz Ajib tuh kalau misalkan menyampaikan gitu kan, ada yang kelirunya bahkan gitu menyampaikan beliau. Ini kalau begini bacanya salah atau betul gitu. Supaya anak-anak juga tahu mana yang tepat dan kurang tepat. Kemudian pengakuan terhadap siswa tadi sudah ada ya, dari penggunaan bahasa, pengakuan terhadap siswanya juga sudah ada. Terima kasih ya, dengan bahasa-bahasa tadi ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Inggris, gitu kan, itu luar biasa. Kemudian motivasi dan nasihat
juga senantiasa disampaikan. Oh, kayak kemarin nih Ustadz Nuril gitu kan. Eh, apa ini ya anak-anak menyimak ya. Nah, itu memang penanaman menyimak baca simak itu harus penting ya. Apalagi saat online begini, baca simaknya harus senantiasa ditekankan kepada siswa. Menyimak ya anak-anak ya, karena menyimak itu seperti halnya makan buah-buahan katanya. Semakin menyimak semakin sehat katanya. Ya, itu kata-kata itu ya, kata-kata simpel gitu kan, tapi di anak-anak mungkin mengena gitu ya. Bahkan ini juga, wah ini jadi quote ini, jadi status ini nanti nih, jadi status nih untuk dan jadi motivasi ya untuk saya pribadi nanti jadi status WA juga nanti menyimak baca Al-Quran gitu kan, seperti halnya makan buah-buahan gitu, karena yang disampaikan ke anak-anak kecil gitu, anak SD. Itu ya, terus kesabaran itu tadi ya, kesabaran itu bahkan tadi saya hari ini melihat Ustadz Untung ya, Ustadz Untung itu luar biasa di ininya ya, kesabarannya di anak-anak yang ini ya, Ustadz Untung anak-anaknya mohon maaf itu ada yang ABK ya Ustadz atau gimana? Iya ya, Ustadz Untung? betul Ustaz. Di situ ada 3 sebenarnya. Iya, itu luar biasa sekali. Belum tentu saya juga bisa menggantikan posisi beliau kalau misalkan beliau nggak hadir gitu kan. Ustadz Hamid ngajar belum tentu, pasti adaptasi dulu gitu kan. Masya Allah ya, kesabarannya luar biasa ketika menghadapi anak-anak ABK gitu kan. Dan telaten sekali perbaikannya dan mengapresiasi walaupun bacaannya masih belum terlalu maksimal. Itu sangat luar biasa. Kemudian sampai beliau pengen menerapkan nadanya tapi tidak ingin langsung dicontohkan. Coba prok gitu, apa tadi bahasanya Ustaz ya, supaya menerapkan ritmenya gitu ya. Jadi prok ya. Oh iya gitu, misalkan malakan, nah, gitu kan. Jadi ritmenya anak-anak mengikuti gitu. Segitunya gitu untuk pendekatan ke anak-anaknya. Jadi memang perbaikan juga tidak harus langsung diberikan gitu. Begini langsung dicontohkan, nanti anak-anak terbiasa untuk menunggu contoh daripada gurunya. Tapi berikan ini kata kunci tertentu atau instruksi-instruksi tertentu, simbol-simbol tertentu yang mereka bisa pahami gitu ya, untuk memahami bacaannya. Kemudian alhamdulillah untuk kamera sudah banyak yang on gitu kan. Untuk kamera sudah banyak yang on saat ini ya, saat Zoom. Karena ini penting bukan hanya di Citra Az-Zahra saja gitu, di semua lembaga pastinya bahkan ketika kita kuliah online gitu ya. Ini menjadi aturan yang sangat penting ya untuk proses pembelajaran online, kamera harus senantiasa on ya sampai akhir gitu. Bukan hanya pada saat baca, tapi dari awal sampai akhir. Media share screen juga sudah terampil, menampilkannya sudah baik. Nah, ini untuk aspek-aspek yang sudah baik ini jangan sampai berkurang, justru harus ditambah listnya gitu ke depan. Gitu ya. Kemudian aspek yang perlu diperbaiki. Yang pertama, kehadiran siswa lebih awal, bisa disetelkan murotal umi atau persiapan materi. Ini mungkin belum terjadi karena memang dengan menggunakan breakout room ya ininya pengelompokannya, jadi saya maklumi gitu untuk kehadiran siswanya gitu. Hanya saja mungkin ketika proses breakout room ini pasti ada kekurangannya, yaitu masuknya tidak berbarengan gitu. Biasanya terkadang ada yang tertinggal. Terkadang ada yang tertinggal dari beberapa anaknya. Ini yang harus diperhatikan juga, bagaimana memanage waktunya dengan baik. Apalagi kalau tidak salah itu waktunya juga di sesinya tidak full 1 jam ya. Betul nggak Ustaz Mukhlisin? Ya Ustaz, sesi 1 kita 70 menit, terus di sesi 2 dan 3 itu kita cuma 50 menit Ustaz. Iya. Ya. Tapi itu memang harus maksimal sekali untuk ini ya. Tapi
sudah baik dengan tetap menyediakan 3 sesi ini ya. Pasti dengan menggodoknya matang-matang banget ya, dengan kurikulum bagaimana bisa tetap dilakukan pembelajaran 3 sesi. Kemudian murojaah ba'id ya tidak ada. Ya mungkin karena waktu tadi ya. Tapi kalau misalkan 5 menit itu ada gitu kan, murojaah baidnya tetap dilakukan, mungkin paling tidak 1 surat ya. Untuk surat-surat pendek bisa dilakukan murojaah baid. Atau kita tanamkan untuk anak-anak list murojaah gitu. Atau saya sering ke anak-anak kelompok saya karena ada grup PA-nya, itu ketika proses pembelajaran berakhir pun di rumah ada list tugas gitu. Nanti ada hari ini tanggal sekian silahkan yang sudah tilawah 4 halaman minimal kasih tanda lope warna hijau. Yang sudah murojaah hafalan minimal 3 surat, terserah suratnya apapun yang sudah pernah dihafal, lope merah gitu kan. Yang sudah murojaah goribnya lope biru gitu. Begitupun jilid ya. Jilidnya baca minimal 2 halaman ya, itu sangat mendukung ya, menunjang untuk pembelajaran. Apalagi orang tua yang merasa dibantu sekali, karena anak-anak biasanya wah nggak mau nih kalau disuruh orang tuanya, biasanya kalau ditunjukin WA dari gurunya mau gitu kan. Jadi itu bisa menunjang. Kemudian waktu hafalan terlalu lama ya, ini saya perhatikan beberapa ustadz gitu, hafalannya terlalu lama, jadi habis waktunya di hafalan. Jangan sampai waktunya diporsir di sana, karena masih ada tahapan berikutnya, yaitu peraga, kemudian evaluasi. Maka waktu hafalan ini bisa dimaksimalkan di sebelum pembelajaran, bisa dikirimkan melalui voice note. Artinya proses talakinya itu tidak terjadi lagi saat Zoom. Hanya proses pengulangan saja, kemudian langsung setor. Karena kan belum menggunakan buku tahfiz ya, Ustadz Mukhlisin ya? Ya, belum Ustadz. Iya, itu tidak tetap kami sarankan buku tahfiz, tapi tidak apa-apa, yang penting karena waktunya tadi ya hanya 50 menit dan berapa menit, maka proses talaki itu terjadinya mungkin bisa dengan melalui voice note atau melalui contoh kita ya, untuk ya dikirimkan ke anak-anak, sehingga anak-anak bisa mempersiapkan sebelum masuk Zoom gitu. Sehingga Zoom itu prosesnya hanya proses murojaah baidnya kan akhirnya bisa dilakukan karena tidak ada proses talaki. Karena proses talaki itu lumayan tuh, diulang-ulang. Ternyata anak-anaknya juga tidak bisa sekaligus langsung hafal karena pengulangannya hanya 3 kali. Tapi kalau lebih awal di voice note, mungkin kita hanya bacanya 3 kali aja. Qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, qul a'udzu birabbin nas, 3 kali. Nanti anak itu menyimaknya akan beberapa kali kan, diputar lagi, disimak lagi, diputar lagi, disimak lagi. Sehingga di saat Zoom bisa langsung setor gitu. Untuk mengefisienkan waktunya agar tidak terlalu lama dihafal. Kemudian ini hafalan masih talaki saat Zoom dan setengah ayat. Sebaiknya full 1 ayat dan bisa diberikan voice note di hari sebelumnya. Kemarin saya mendapati seperti halnya surat lupa tuh. Suratnya ditalaki gitu, ditalakinya setengah gitu. Maka sempurnakan saja. Sepertinya Al-Qadar ya kayaknya. Tanazzalul malaikatu waruhu fiha. Kalau nggak salah dipotong gitu ayatnya, sehingga anak-anak itu hanya diminta baca setengah ayat. Sebaiknya itu full saja 1 ayat. Bahkan kalau misalkan di buku tahfiz itu kan sudah full, ada yang 2 ayat 1 kolom itu ya, ada yang 2 ayat itu untuk 2 hari bisa ya, hitungannya sama sebetulnya. Maka sempurnakan ayatnya, sebaiknya tidak dipotong gitu. Kemudian disarankan dengan buku tahfiz umi tentunya. Kelas tahfiz, nah ini tadi saya menemukan kelas tahfiz Ustaz
fitrah ya kalau nggak salah ya. Masya Allah. Itu lancar-lancar anaknya, Masya Allah ya. Tinggal bagaimana kelas tahfiz ini menjaga kekuatan tartilnya juga gitu. Jadi jangan sampai tartilnya hilang. Tahfiznya kuat, tartilnya hilang. Maka kelas tahfiz ini harus tetap ada tahapan tilawah. Ya, kan kalau dalam tahapan mengajar tahfiz itu 5 menit pembukaan, kemudian 35 menit kalau tidak salah ya. Itu proses tahfiznya, kemudian sisanya itu tilawah dan penutup. Masih ada tilawahnya. Begitupun gharib dan tajwid. Jadi tidak hanya tilawah di ayat gharib, tidak hanya meminta mengurai tajwid, tapi tetap ada proses tilawah. Untuk apa? Untuk penjagaan standarisasi bacaan anak-anak. Karena menjaga tilawah tartilnya kan itu lebih penting ya. Kemudian pada saat mengajarkan pokok bahasan, pada slide anak-anak diminta menutup buku agar fokus pada slide. Nah, slide-nya tadi sudah ditampilkan, bagus, bagian dari aspek yang baik tadi. Tinggal bagaimana mengondisikan anak-anaknya supaya fokus ke slide-nya. Kita harus sering menggeser nih. Seperti halnya saya buka slide ini kan, saya hanya terlihatnya 4 layar. Nah, ini ada yang mematikan layar. Nah, kita supaya tahu tuh. Ada yang mematikan layar kan Ustaz Hamzah, Ustaz Afif, Ustaz Misbah, Ustaz Yasin, kemudian Ustaz Lukman begitu kan. Jadi kita tahu. Maka ketika resikonya ketika ada slide share gitu, kita harus aktif menggeser ini ya, menggeser laptop kita gitu, supaya terlihat anak-anak posisinya sedang apa ini gitu. Kemudian itu ya untuk slide. Kemudian pada saat baca simak sebaiknya share screen atau slide ditutup agar anak-anak fokus ke buku dan guru melihat semua anak-anak di monitor. Jadi bukan ketika baca simak, anak-anak bukan baca slide di bukan baca buku pada saat slide share gitu ya. Jadi ditunjukkan oleh kita di share di slide ditunjukkan itu tidak seperti itu, tapi tetap membacanya di buku. Bahkan slide buku itu yang saya ketahui ya, itu tidak boleh di share screen ya, atau tidak boleh di share gitu kan. Yang boleh itu praga, alat praga ya. Kalau Ustadz Mukhlisin sudah punya slide alat praga? Kalau belum nanti saya kirimkan. Belum punya Ustadz kita. Belum punya. Al-Quran Ya. sekalian, Ustaz. Ya, nanti dikirimkan ya Ustaz. Ya, insya Allah Ustadz. Ya, karena itu sudah diperbolehkan kalau saya tahu ya. Terkait dengan media memang sedang disoroti sekali oleh Umi Foundation ya, terutama buku Ustadz ya. Karena kan di masa pandemi ini banyak pembelajaran online terkait penggunaan YouTube, kemudian penggunaan media di buku itu sedang ditertibkan. Karena bahkan tidak disarankan ketika lembaga ataupun pribadi kita membuat YouTube, ini ya untuk pengetahuan kita ya, membuat YouTube berkaitan dengan konten Umi, mengatasnamakan Umi, kemudian ditampilkan di YouTube, nah itu harus melalui verifikasi Umi Foundation dulu gitu, untuk standarisasi. Jangan sampai ada kekeliruan, karena banyak ada yang mungkin sertifikasinya juga belum atau baru sertifikasi, bacaannya kurang tepat, itu ada di YouTube gitu dan mengatasnamakan Umi. Kemudian untuk buku sendiri, slide buku itu kan banyak di Google gitu ya. Nanti orang-orang pada memilih Google dibandingkan untuk membeli bukunya gitu. Maka itu juga harus diperhatikan untuk penampilan media. Kemudian slide sebaiknya bukan slide buku tapi praga tadi ya. Jadi slide-nya slide buku, bukan slide praga. Slide-nya slide praga, bukan slide buku ya gitu ya. Kembali. Jadi anak-anak fokusnya ke buku mereka masing-masing, bukan ke slide yang ditunjukkan oleh oleh gurunya. Bahkan ketika
ketika belum ada alat peraga yang diberikan secara resmi oleh Umi Foundation, saya pun walaupun punya slide peraga, punya slide buku, saya sendiri ketika mengajar tidak pernah memakai itu. Tapi langsung dengan bukunya, ditunjuk aja, ayo anak-anak, tunjuk ya bukunya itu ya. Bagaimana kita mengondisikan anak-anak fokus kepada bukunya. Kemudian saat siswa baca ayat dan komentar gharib, slide-nya ditutup. Nah, tadi ya, berkaitan dengan slide keterampilan kita menggunakan media slide share gitu ya. Slide share-nya ditutup ketika evaluasi, khususnya gharib. Gharib yang ditampilkan slide-nya slide buku. Sementara slide buku itu kan ada komentarnya gitu. Jadi sebaiknya ditutup, dan biasanya kalau saya mengajar ketika anak-anak itu sudah selesai tilawah kan membaca komentarnya. Ada pelajaran apa? Ada pelajaran anak. SOP-nya itu bukunya sampai saya minta angkat begini dan ditutup gitu. Ada pelajaran anak, semua tulisan anak nanya dibaca pendek, jika terpaksa wakaf tetap dibaca panjang satu alif gitu kan. Jadi supaya menguatkan kita aja untuk keyakinan mereka tidak melihat buku gitu. Tapi kalau slide-nya masih nampak, kemungkinan besar mereka melihat slide walaupun bukunya ditutup gitu. Kemudian saktah tadi ya, Ustadz Yasin ya, ada beberapa siswanya yang sudah tajwid juga ternyata di situ beda-beda. Dan saktanya tadi masih belum terlalu melekat ya. Dan tapi sudah baik evaluasinya, Ustadz Yasin sudah mengingatkan, bahkan mereview lagi di materi saktahnya itu sendiri. Kemudian mengingatkan kurang satu alifnya gitu kan, dicontohkan gitu. Kepekaan menyimak guru lebih diperhatikan, tidak langsung dibetulkan. Ini sudah baik menurut saya. Kemudian performance guru harus tetap semangat, khususnya di kelas bawah. Ya, jadi harus ekspresif gitu kalau kelas bawah ya, gitu. Lebih anak-anak daripada anak-anaknya gitu, apalagi kan online ya. Harus ekspresif kita, wajahnya berekspresi gitu. Intonasinya lugas gitu. Suaranya keras, apalagi online kadang suara kita udah keras tapi sinyal jadinya pelan gitu. Ya, Ustadz Nuril sudah baik gitu kan, tapi untuk suara untuk pengondisiannya, pendekatannya sangat baik sekali. Mungkin suaranya Ustadz ya lebih powerful lagi nanti. Kurang ngopi tadi. Kenapa? Kurang ngopi. Kurang ngopi tuh, Sadul kurang ngopi. Wah, berarti Kurang ngopi. Besok harus ditemenin kopi, bener. Ya. Ya. Begitu ya. Jadi kita lebih ekspresif aja gitu. Kemudian siswa yang off kamera tapi masih ditemukan begitu ya. Tadi sebagian besar sudah memang nyala. Tapi yang yang mati kameranya, off kameranya masih ditemukan. Kenapa? Karena salah satunya penggunaan media slide tadi. Ya, mungkin ustadznya fokus ke anak yang baca sehingga ini lupa digeser nih monitornya gitu kan. Nah, saya geser-geser tuh. Tapi ustadznya nggak negur kan ketika anaknya mematikan kamera karena mungkin fokus dengan yang membaca begitu. Posisi kamera ada yang belum full face masih ditemukan, yang kepalanya aja terlihat. Itu harus senantiasa ditegur memang, harus sering. Untuk sekarang memang bukan hanya menegur dari segi bacaan, tapi dari segi posisi kamera, kemudian audio atau segala macam ya. Penutup tidak full dibaca ya. Ada yang cuma hamdalah, ada yang hanya doa majelis. Nah, kita seragamkan. Tentunya dengan yang sudah standar bacaan doa senandung Al-Qur'an. Ya paling tidak ada penutupnya, bahkan ditemukan belum ditutup tapi breakout room-nya sudah selesai gitu. Ya, karena breakout room-nya sudah selesai. Jadi baru baik anak-anak udah langsung ke ruangan utama gitu. Nah, itu lebih kuat lagi untuk memanage waktunya ya, Ustadz semua. Namun sudah baik ya untuk semuanya, hanya tinggal bagaimana ketika break room itu udah mulai remindingnya udah mulai ini mau selesai ya. Kita buru-buru tuh fokus untuk
penutupan. Nah, kemudian ini nih, berbeda jilid dan halaman, dan jumlahnya cukup banyak. Ya, rata-rata yang saya masuk gitu kan, ini Ustaz jilid berapa? Jilid 4 dan 5, ada jilid 6 dan Al-Quran. Nggak ada yang satu jilid rata full, ada satu jilid tapi beda halamannya. Nah, bagaimana tugas kita, amanah kita sebagai seorang guru untuk menyamakan kemampuan anak-anak. Ekstrimnya ketika saya mengajar jilid 6 dan Al-Quran, itu saya lakukan prosesnya jilid 6-nya, yang Al-Quran jilid 6 juga jadinya. Sehingga yang jilid 6 bisa ke Al-Quran semua. Kalau 2 jilid aja bisa jadi satu kemampuan, bagaimana tidak untuk yang 1 jilid halamannya beda? Itu sangat bisa sekali. Ya, karena apa? Untuk memudahkan kita mengajar, Ustaz. Ya, pastinya kan kalau misalkan 1 jilid aja beda halaman udah ribuh gitu, ribuh gitu ya. Kalau misalkan udah beda jilidnya, beda halamannya juga, ya bagaimana kita sulit mengajarnya untuk online apalagi gitu. Maka harapannya untuk pengelompokannya lebih dikuatkan lagi, ataupun kita sebagai gurunya yang diberikan amanah kelompok tersebut, kira-kira jangan mudah menaikkan halaman ataupun bahkan mudah memberikan nilai gitu kan, sehingga naik aja gitu. Tapi ketika drill, nah, tadi beberapa ada kelompok yang drill, masih ada yang jilid 6 sedang drill Ustaz menuju Al-Quran, tapi ketika baca masih ada keliru madnya, keliru dengungnya gitu kan, tanafusnya masih belum baik gitu kan. Tentunya kan belajar nafasnya panjang itu di jilid 3 akhir yang halaman 39 yang baris bawah gitu ya. Itu sudah dari sana itu melatih nafas anak-anak ya, bukan saat jilid 6. Itu mungkin, nah ini beberapa dokumentasi ketika kemarin ya, ini kelompok Ustaz Nuril. Kalau yang kalau enggak yang tersampaikan di sini mohon maaf ya. Ini Ustaz Lukman kemarin. Nah ini saya pakai 2 media ya, laptop dan HP. Jadi ada yang di HP juga, ini Ustaz Miftah dan Ustaz Hamzah tadi. Ustaz Hamzah tadi, Ustaz Hamzah sampai, Ustaz saya izin ya Ustaz gitu kan. Karena kayaknya beliau sedang sakit gitu, sakit izin ke belakang gitu ya. Saya kasihan ya saya izinkan untuk beberapa saat. Kemudian ini Ustaz Seroji, ini Ustaz Yasin nanti ya. Ustaz Untung, kemudian Ustaz Fitra. Ini Ustaz Fajar. Ya, sekian, terima kasih Ustaz semuanya. Secara umum Masya Allah ini saya acungi berapa jempol ya, karena di saya sendiri juga belum bisa menerapkan 3 sesi dan juga 5 hari. Itu yang harus tetap dijaga ya, harus dikuatkan di situ. Itu merupakan goodwill management yang cakep gitu kan ya. Nomor poin pertama ketika 10 pilar gitu ya. Dengan beberapa aspek yang tadi mungkin kita evaluasi bersama. Terima kasih Ustaz semuanya. Barakallahu fikum. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti dilengkapi oleh Ustaz kita. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tekan Ustaz Razi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa musalliyan ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Masya Allah, bahagia rasanya, senang rasanya kita bisa bermuwajahah. Alhamdulillah, yang terhormat Akhinal Karim, ada Ustadz Abdul Hamid, ada Ustadz Mukhlisin selaku koordinator, dan juga tak lupa Kepala Sekolah SDIT Citra Az-Zahra, dan semuanya para pejuang-pejuang, para pendakwah Al-Quran
dimanapun berada, baik yang di lembaga maupun di rumahnya masing-masing. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita semuanya diberikan kesehatan, sehat walafiat, zahiran wa batinan, sehingga kita bisa ikut bersama-sama feedback evaluasi dalam rangka ikut menjaga kualitas bidang Al-Quran, ya, sebagai bentuk jaminan mutu kita bahwa anak-anak ketika bersekolah atau dititipkan di Lembaga Citra Az-Zahra Jakarta ini paling tidak benar-benar sesuai dengan target yang telah kita harapkan. Berikutnya sholawat ma'asalam semoga berlimpah curahkan kepada Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah, luar biasa, barakallahu fikum. Tadi sudah banyak dievaluasi oleh Ustadz Abdul Hamid. Sampai saya kehabisan materi mau menyampaikan apa lagi ini ya, artinya sudah jelas ya. Insya Allah nanti saya tinggal menyimpulkan saja. Ya, artinya harapannya benar yang disampaikan oleh Ustadz Mukhlisin bahwa tujuan kita adalah bersama-sama ingin menguatkan ya kualitas pembelajaran. Apalagi di sini kan banyak para pejuangnya itu para asatid ya. Yang asatidahnya saya belum menemui ya. Sehingga tentu girohnya harus benar-benar lebih kuat. Ini yang jarang kita temui. Bahkan di beberapa lembaga lain itu justru berbanding terbalik. Ya, kalau misalkan para ustadz itu sangat-sangat minoritas, ya bahkan jarang. Nah, tadi sudah banyak disampaikan oleh Ustadz Abdul Hamid terkait beberapa evaluasi penting. Intinya catatan-catatan yang sudah sama nggak perlu saya setel kembali ya. Yang terpenting adalah antum mampu dan siap untuk mengimplementasikan, kan gitu ya. Sehingga saya butuh sebuah catatan-catatan bagi semuanya para pendengar setia. Jadi tidak hanya didengarkan, nanti di akhir acara ini akan saya nilai satu persatu. Nah, ini sudah dicatat belum? Kalau sudah kan tinggal diimplementasikan, kan begitu. Nah, berikutnya yang pertama adalah saya ikut bergabung dan juga mendampingi Ustadz Kang Edi ya, kelompok Tadarus. Di situ juga ada Ustadz Firman dan juga ada sebagian Ustadz Jamaluddin. Ini kelompok-kelompok Tadarus. Ya. Nah, artinya untuk kelompok Tadarus ini nanti kalau misalkan terjadi pada kelas-kelas yang lain, ya artinya bisa menjadi bahan evaluasi catatan bersama. Ya, misalkan oh ya catatan yang saya sampaikan ini adalah walaupun tidak pada spesifikasi satu pengajar, tapi juga bisa dijadikan referensi. Itu harapan kami. Perlu kita pahami secara bersama-sama bahwa salah satu tujuan ya hakikat mengajarkan untuk kelompok tadarus, saya coba kepingin dibantu untuk membuka speakernya. Nah, biar nanti saya tidak ngomong sendiri seperti siaran radio. Ustadz Kang Edi, Ustadz Kang Edi boleh dinyalakan speakernya. Siap, nah, Ustadz. Masya Allah. Dan juga Ustadz Firman. Ustadz Firman. Assalamualaikum Ustadz Firman. Oh, cek. Oke, mantap. Suaranya cek soundnya oke, nggak ada gangguan. Ya. Nah, target utama mengajarkan kelompok tadarus itu yang jelas anak dinyatakan lulus dari jilid 6. Betul ya, sepakat ya Kang Edi? Betul. Nah, terus untuk kalau misalkan masuk kelompok tadarus itu harapan kita, target yang harus kita benar-benar tuntaskan itu ada berapa? Artinya target secara umum. Target dasar mengajarkan kelompok tadarus itu ada berapa? Nanti supaya kita sinergi, satu resonansi antara diriku dan dirimu satu paket kan begitu ya. Nah, oh ya, yang saya minta ya ternyata persis sama apa yang dirasakan oleh Ustadz Edi. Nah, begitu juga teman-teman pengajar kelompok tadarus.
artinya target utama, inti pokok bahasanya mengajarkan tadarus itu yang kita raih sebenarnya apa sih, kan itu ya. Tidak apa-apa, nanti dibantu menjawab sebisanya. Nanti kalau misalkan tidak pas ya kita paskan bersama-sama, kan begitu. Oke, silakan Kang Edi dibantu untuk menjawab. Yang Kalau pertama misal tentu targetnya pertama, adalah melancarkan bacaan siswa. mantap. Melancarkan bacaan siswa. Yang kedua, kita menguatkan dari segi makhraj, baik huruf maupun harokat dalam pengucapan. Ya. Terus yang ketiga tentu dengungnya dan lain sebagainya itu sudah sesuai atau dengan standar UMI ya. Itu Ustaz, itu mungkin dari saya. Oke, Ustadz Firman dibantu menambah. Nanti saya tak menyimpulkan saja. Ustadz Firman. Tambahkan sedikit Ustaz ya. Iya, banyak nggak apa-apa. Jadi kalau dilihat targetnya menguatkan ya, inti daripada bacaan dari jilid 1 sampai dengan jilid 6. Baik itu tentang penguatan huruf hijaiyah, kemudian bacaan jilid 3 ya, mad dan dengung paling utama. Terus sudah. Ustaz. Oke, alhamdulillah, saya tinggal menyimpulkan saja. Beberapa poin yang disampaikan oleh Kang Edi dan juga Ustadz Firman itu sebenarnya sama. Sudah termaktub dalam satu poin. Itu poinnya kalau mengajarkan kelompok tadarus itu kan ada dua ya, yang harus kita ingat bersama-sama. Satu adalah mengajarkan bagaimana anak itu mampu membaca secara terampil, bitartil. Jadi terampil itu berarti kan lancar. Aspeknya terampil kan luas ya. Terampil itu berarti bisa menerapkan kaidah hukum atau pokok bahasan-bahasan yang ada di jilid. Seperti yang disampaikan oleh Ustadz Firman misalkan. Dan terampil bitartil juga meliputi, nah kalau Ustadz Edi bahasanya apa? Ketajaman makhraj misalkan. Itu dalam satu poin ya. Jadi terampil ya, anak bagaimana mampu membaca secara terampil bitartil. Ya, bitartilnya bagaimana? Berarti kalau membaca nggak banyak istikharah, kan begitu gampangannya. Dia membacanya sekali setat sampai wakof itu sudah tidak direview, tidak terulang-ulang. Itu namanya terampil. Kemudian dikatakan terampil pula manakala sekali membaca itu kaidah pokok bahasan yang ada di jilid itu berarti kan bisa diterapkan. Ya, berarti antara diriku dan diri antum sama berarti. Terus tadi yang belum terjawab, poin yang kedua ini Ustadz. Sebenarnya ada yang juga tidak kalah pentingnya, apa itu? Yaitu bagaimana kita menerampilkan, mengajarkan anak secara terampil itu dalam kaidah waqaf wal ibtida. Ya, mengantisipasi misalkan anak itu mudah dalam tanafus, menarik nafas sembarangan, kan begitu. Nah, itu artinya dua saja, memiliki dua aspek keterampilan. Satu, saya ulang, mengajarkan anak bagaimana mampu membaca terampil ditartil. Saya garis bawahi ditartil itu berarti sudah ada kaidah hukum bacaan atau pokok bahasan yang dijilid. Yang kedua terampil di waqaf wal ibtida. Nah, sedangkan targetnya Ustadz Firman. Nah, coba Ustadz Firman, targetnya ada berapa juz itu? Kelompok tadarus. 5 juz, Ustaz. 5 juz. Kalau Kang Edi ada khilaf mungkin, ada khilafiyah, ada perbedaan? Alhamdulillah muttafaqun alaih. Sama ya. Iya, sama. Sepakat berarti ya. Nah, betul 5 juz. Nah, berarti ada sedikit yang harus kita pahami, yang harus kita sepakati. Bahwa mengajarkan dalam target 5 juz itu antara juz awal dengan di juz pertengahan hingga akhir itu tentunya berbeda. Ya, apalagi kita online, tentu berbeda. Sehingga di sini saya ambil secara umum saja. Yang pertama adalah kalau saya mengamati tadi dalam pendampingan anak-anak itu
secara umum ada yang sudah jalan cuman belum teliti. Berarti aspek keterampilan ya di kaidah tartil belum terpenuhi. Ada yang sudah lancar tapi ketajaman huruf juga belum terpenuhi. Berarti masih keterampilan tartilnya. Ada yang suka mengambil nafas sembarangan ya. Ustaz, daripada tak bisa nafas, mending saya ngambil nafas. Padahal itu ada aturan mainnya. Nah, sehingga kalau misalkan kita lebih teliti lagi, start mulai kelompok tadarus itu sebenarnya sebagai bagaimana kita mempersiapkan diri anak diantarkan sampai nanti kelompok tajwid itu selesai sebagai bentuk persiapan tadarus, maka jenengan antum bisa menambah catatan yang lebih teliti lagi. Sebagaimana misalkan antum menerapkan form. Misalkan contoh seperti ini, Ustaz. Nah, contoh ini. Ini gampang mudahnya. Ya. Nah, coba. Beberapa teman-teman ketika mengajar itu masih artinya bias. Biasnya itu begini, bukan biasa ya. Enggak pakai A, tapi bias. Biasnya itu ketika anak membaca salah, antum sudah membenarkan tapi belum pada aspek pemahaman. Atau sudah dibenarkan tapi posisinya anak itu mudah untuk lupa apa kesalahan-kesalahan yang mereka dapat. Sehingga antum bisa menerapkan di sini. Ini walaupun toh biasanya itu dipelajari di materi TOT misalkan ya. Nah, ketika antum mau ikut TOT itu ya, ketika sudah ikut TOT itu ada beberapa cara menyepakati ya catatan-catatan saat munaqosyah. Dan ini nanti bisa dibantu saat koordinasi pekanan itu ya, setiap sepekan sekali oleh Ustadz Mukhlisin. Seperti contoh misalkan ya, coba. Di situ tampak Ustadz ya? Oke, tampak. Coba, misalkan anak membaca. Ini ada mur'atut tajwid, berarti kesalahan, berarti yang ada di jilid, contoh ya, jilid 3. Berarti kaitannya panjang pendek. Antum tinggal nulis saja. Tulis dulu muridnya berapa, misalkan 10, antum tulis. Oh, Ananda Rafi misalkan, membaca dia ketika membaca panjang pendeknya masih salah. Antum tulis, misalkan apa, materinya adalah matobi'i atau fathah diikuti alif. Gampangannya kan gitu ya. Tapi kalau bisa antum print, ya biar nanti jelas. Misalkan mat. Terus tulis lagi. Kesalahannya apa? Oh, materi dengung. Dengungnya di apa? Bahasa antum adalah katakanlah ikhfa misalkan ya. Atau nun sukun bertemu apa? Kalau mur'atul kalimah, anak ya di antara 10 murid antum itu misalkan membaca kalimatnya itu terbalik. Ya. Salah. Nah, antum tulis saja kalimatnya bagaimana. Kelancaran. Walaupun itu tidak langsung dinilai tapi ditulis. Kesalahan-kesalahannya apa, catatannya apa. Oh, tanafus berapa kali dalam dia membaca. Waqaf, benar enggak? Bahkan tadi saya lihat itu ada yang waqafnya, padahal seharusnya syadida, tapi dibaca apa? Syadid. Nah, itu lempeng-lempeng aja. Oh, dianggap enggak ada masalah. Nah, ini kan juga musibah. Terus kemudian nanti ada aspek fasokhah, Ustaz. Nah, ini biasanya kalau mur'atul huruf itu kaitannya adalah kesalahan huruf-huruf yang jali. Misalkan ya, saat menjumpai hamzah dengan ain, itu mereka tidak bisa membedakan. Semua dipukul rata hamzah, padahal ain. Ya kan? Atau huruf jim dibaca kho, itu berarti kan kesalahan huruf. Sod dibaca sin. Nah, antum tulisnya di sini. Oh, harokatnya terbalik. Antum tulis harokatnya berapa. Oh, kesalahannya tinggal menyempurnakan saja. Dia sudah membaca ghain dengan apa? Isti'la, cuman belum sempurna misalkan ya. Nah, terus volume. Sehingga kalau sudah selesai, itu nanti antum artinya dikumpulkan, disimpelkan. Ya, kesimpulannya dari beberapa kesalahan yang sering itu apa? Baru antum
boleh menampilkan yang disampaikan oleh Ustadz Abdul Hamid. Ya, oh saya kepingin menjelaskan, menambahi materi bahasanya. Coba, ayo perhatikan anak-anak. Tadi dari beberapa catatan Ustadz masih melihat materi ya yang seharusnya nggak dibaca dengung tapi dibaca dengung. Nah, buka materi ini, Ustadz. Sebentar. Antum buka materi ini. Ini kan tinggal buka aja ya, tinggal slide-nya dibuka aja. Tapi kok nggak ada ini ya. Bentar. Nah, sehingga ini nanti memudahkan anak benar-benar paham ya, tidak hanya sekedar mereka itu bias yang saya takutkan. Nah, ini, bentar ya. Misalkan ini. Nah, dari beberapa catatan kesimpulan itu bisa antum pahamkan kembali. Ayo anak-anak, tadi Ustadz melihat Ananda Rafif, Ananda Budi, Ananda Andi ya, itu saat membaca nun sukun atau tanwin bertemu kho. Nah, ini menjadi bagian itu masih dibaca apa? Dengung yang lama. Nah, coba semuanya pahamkan dulu. Hati-hati nak ya, nun sukun atau tanwin bertemu hamzah, ha, kho, ain, goin, ha, dibaca tidak dengung. Ayo bersama-sama misalkan. Ya, tapi kalau sudah antum praktekkan yang spesifik, ayo silakan yang tadi yang salah siapa. Nah itu dipahamkan lagi. Oh ternyata dia saat membaca ya nun sukun atau tanwin bertemu kok ternyata dia dibaca dengung yang lama. Nah baru nanti dibenahi. Itu lebih kuat ya. Terus selanjutnya. Tadi masalah hidden curriculum sudah banyak disampaikan ya. Artinya hidden curriculum itu begini. Kalimat-kalimat apresiasi, kalimat-kalimat motivasi ya, itu memang perlu, penting ya kiranya, tapi kita juga harus tahu porsinya. Jangan sampai misalkan ya, anak membacanya belum tepat salah, kita bikin Masya Allah, good job, nah, bahasa Inggris ya. Padahal salah ya, oh good job, seneng anaknya. Tapi yang perlu dibetulkan bagaimana. Artinya kita juga harus tahu ya porsinya. Nah, sekarang saya bantu untuk menyepakati bagaimana sih anak misalkan perpindahan dari kelompok dinyatakan lulus jilid 6 masuk ke kelompok tadarus. Nah, apalagi tadi di Ustadz Edi ya itu masih klasikal itu dengan cara speakernya dinyalakan rame-rame. Nah, sehingga kayak suara arisan itu kan wah nggak jelas. Mana suara siapa ini datangnya kan gitu ya. Nah, itu lebih bagusnya tunjuk aja salah satu. Yang lancar dulu siapa untuk mewakili. Tapi yang lain boleh ikut bersama-sama tapi dengan syarat speakernya dimatikan ya. Nah, coba misal contoh, ini kan perpindahan ya, awal anak masuk kelompok tadarus. Oke. Anak kelompok tadarus itu targetnya adalah yang penting sudah disepakati wakaf ibtida'nya ya. Nah, terus bagaimana mengajarkan anak ketika di juz awal, juz 1 perpindahan dari kelompok jilid 6 yang dinyatakan lulus oleh koordinator. Itu antum kalau bisa ya ditalaki terlebih dahulu. Tidak langsung baca bersama-sama ya secara klasikal tidak, tapi lebih ditalaki dulu. Terus model talakinya bagaimana? Nah, model talakinya bisa seperti ini. Misalkan coba saya kepingin menunjuk Kang Edi. Coba Kang Edi dibantu untuk speakernya. Nah, ya. Saya bantu. Ini misalkan semuanya kelompoknya kelasnya tadarus. Kang Edi sudah sampai materi di halaman 29. Semuanya ya, kemarin. Nah, untuk masuk materi hari ini ya, itu karena dia masih proses perpindahan, harus butuh adaptasi, perpindahan dari jilid 6 ke Al-Quran, maka butuh yang namanya talaki. Nah ini penting, jangan sampai
apa ya, langsung dibaca bersama-sama. Model talakinya bagaimana? Nah, misalkan siswanya namanya adalah Ustadz, saya gurunya. Anak-anak, ya, saya akan membacakan terlebih dahulu. Semuanya kami minta speakernya di off-kan, dimatikan, kecuali Kang Edi. Nanti semuanya harap menyimak mushafnya masing-masing dan ditirukan, begitu ya. Cuman suara yang tertunjuk siapa di sini? Kang Edi saja. Tapi semuanya nanti bareng-bareng, begitu ya. Nah, terus pola cara membacanya bagaimana? Pola membacanya adalah perwakof dulu aja, enggak apa-apa. Ya, enggak usah banyak-banyak. Yuk, silakan Kang Edi dinyalakan dulu. Sekarang kita masuk ayat 30 ya. Ini karena masih juz-juz awal. Nanti berbeda pola pengajaran di juz pertengahan dan akhir ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Coba ayo bersama-sama. Silakan semuanya bersuara, yang dinyalakan speakernya Kang Edi. 2, 3. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Itu nanti kalau murid yang sebenarnya kan nggak seganas bacaan Ustadz Kang Edi ya. Nah, artinya kita juga harus bisa, kalau belum tepat ya diluruskan dulu ya. Iya. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Ayo bersama-sama. 2, 3. Wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiqud dima. Silakan 2, 3. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfikud dima. Nah, ketika Kang Edi baca, antum jangan lupa lihat anak-anak loh. Ini Ustadz Firman bibirnya kok nggak gerak sama sekali ya. Nah, apakah anyang-anyangan? Misalkan begitu ya. Nah, berarti kan enggak sambil diteliti. Padahal semuanya harus fokus. Nah, kalau misalkan sudah sampai full ayat 30 ya. Ayat 30. Nah, nanti baru dilanjutkan lagi. Misalkan kita dapat katakanlah 5 baris dulu, nggak usah banyak-banyak ya. Nah, gantian langsung sekaligus bisa dievaluasi. Misalkan habis Kang Edi ya, tadi kan sifatnya adalah talaki, baru membaca. Nah, untuk membaca perpindahan dari jilid 6 ke kelompok tadarus itu jangan banyak-banyak ya. Artinya jangan langsung dikasih separuh halaman. Itu nanti migren anak-anak. Karena mencari apa? Mencari pola, menerapkan pokok bahasan yang ada di jilid. Nggak usah banyak, mungkin 2 baris ganti anak. Yang penting sampai waqaf. Lanjutkan, siapa lagi? Oh, Ustadz Yasin, silakan. Lanjut 2 baris begitu ya. Nah, terus itu dilakukan sambil melihat pola bacanya anak itu terampil. Nah, terampil itu bagaimana? Saat membaca mulai start waqaf ya sampai waqaf berikutnya itu enggak ada masalah. Contoh misalkan kalau anak membacanya diulang-ulang atau dengungnya konslet bablas, itu jangan dikasih dispensasi. Toleransinya jangan terlalu tinggi. Nah, itu bahaya kalau mendarah daging, itu merubahnya susah. Sampai pun dia sampai gharib atau tajwid pun susah. Contoh misalkan ya, saya muridnya membacanya begini.
wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Itu kan diulang-ulang. Jangan kasih kendor. Ayo nak, tarik nafas dulu, baru dijelaskan. Ustadz tadi melihat ini ya. Nah, bukan itu tapi ini. Ini dibaca dengung atau tidak. Nah, antum pakai ini. Oh iya Ustadz, tidak dengung. Nah, tadi kok dibaca dengung? Khilaf Ustadz. Nah, itu nggak usah diperpanjang lagi. Kenapa kok khilaf? Itu cari masalah namanya. Ya karena manusia Ustadz. Loh, kenapa kok manusia? Ciptaan Allah Ustadz. Itu nggak selesai-selesai nanti. Nah itu cukup Ngobrol yakin. Itu ya. Nah nanti malah debat nggak karu-karuan ya. Nah yuk silakan diulang. Dipahamkan sambil dicatat. Tadi berarti kan kalau kaitannya dengan muraatut tajwid, ya kan? Muraatut tajwid nanti dibuka di jilid berapa itu? Pokok bahasa jilid berapa? Waktunya nggak dengung kok dibaca dengung. Dibuka di jilid berapa Kang? Kok betul? Berarti kita satu rasa, Ustaz Edi. Nah itu sudah paham. Tinggal nanti di akhir ya closing, nah kita pahamkan. Ya, nah dipahamkan. Itu lebih mengena. Sambil dicatat huruf-huruf. Pasti satu dengan yang lain itu hurufnya masih banyak yang belum tajam. Ya, nah diajari cara menajamkan bacaan bagaimana. Itu hanya teknis ya, teknis. Terus sampai juz berapa? Sekiranya anaknya sudah jalan. Kalau sudah juz 2 misalkan, antum jangan dituntun seperti itu terus. Ya, apalagi sudah kelompok ghorib, kelompok tajwid masih ditalaki. Oh ini berarti kita memanjakan anak ini. Kalau bisa jangan. Oh mulai juz 2 anak sudah mulai jalan, jangan 2 baris, ya ditambah mungkin bisa 4 baris. Ya sekiranya sekali baca nafasnya oke. Tidak sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia. Yuk berikutnya. Tadi sudah ya, pastikan ditunjuk salah satu perwakilan kalau online. Kalau offline ya bisa bersama-sama. Pahami ya kesalahan khofi dan jali. Jali itu kesalahannya fatal, Ustaz. Waktunya dengung, enggak dibaca dengung, itu jali. Hurufnya terbalik, nun dibaca ba. Loh Ustaz, ini kan sama-sama punya 1 titik, masa enggak boleh? Masa enggak boleh dinego? Loh, enggak masalah nego atau tidaknya, ini salah ya. Nah, belum tepat posisinya. Nah, terus kesalahan khofi dalam muraatut tajwid ini misalkan dia sudah dengung tapi belum sempurna. Ya kan? Yang kurang lama. Atau sudah dengung tapi belum tepat ikhfa-nya itu. Masih ming ya kan? Nah, itu belum tepat. Itu berarti antum tunjukkan. Itu nanti kalau ganas dia lancar, dia punya keterampilan, walaupun toh dia sudah juz 4, itu nggak usah nunggu juz 5. Kalau lancar ya, wakaf tidaknya oke. Nah, serahkan Ustadz Mukhlisin biar agak cepat nanti. Toh nanti di kelompok ghorib ada pemeliharaan tadarus dilanjutkan. Itu ya. Terus selanjutnya. Ada Ananda Irgi. Irgi itu punya potensi. Ya, Irgi itu tinggal menerampilkan saja. Ya, Irgi punya potensi. Dina belum teliti. Ada Dina ya, kelompoknya. Nah, belum teliti dengung-dengungnya itu masih bablas ya. Kemudian salah satunya supaya spesifik tunjukkan dengan form penilaian fasoha tartil seperti di munaqosyah itu, biar nanti lebih tepat ya. Terus ada juga yang misalkan ya drill. Ada kelompok jilid 6 enggak Ustaz? Yang di antum, Ustaz Edi? Iya Ustaz. Nah, itu kalau bisa anak diujikan enggak lulus, misalkan harus mengulang, dia harus tahu mengulangnya di pokok bahasan materi apa. Jangan diulang dari drill halaman 1. Paham nggih? Terus dikasih target, jangan lama-lama, 4 hari aja cukup. Berarti anaknya juga punya obsesi setor, memahamkan materi yang nggak lulus itu di aspek mana, dan setornya kondisional.
mengejar target 4 hari, syukur-syukur 3 hari sudah tuntas itu ya. Itu nanti kalau nggak tuntas, nah, jadi beban juga, jadi masalah. Yuk selanjutnya, berikutnya. Ya, terus kemudian saat kelompok apa itu tadarus di Ustadz Firman juga rata-rata sama ya. Tinggal teknis awal juz, kalau di pertengahan di akhir bagaimana. Saya juga masuk kelompok gharib ya. Benar yang disampaikan oleh Ustadz Hamid tadi ya, untuk file apa itu, untuk file yang diberikan ya, yang diberikan di awal itu sama dengan Suaranya ya, masih azan nih, sudah azan di sini. Nah, untuk kelompok gharib ya, untuk kelompok gharib ini posisi anak ya saat di depan kamera sebagian masih belum tepat. Ini di kelompoknya Ustadz Jamaluddin ya. Itu sudah dibahas, diarahkan oleh Ustadz Abdul Hamid ya. Pokoknya di depan harus tampak ya. Nah, kemudian seperti apa itu Dido, Mumtaz, Arsyad, Akmal, Nisa ya. Kecuali Ammar, Ammar sudah tepat. Itu kita masih namanya pengelolaan kelas itu ya, belum pada substansi. Terus harus lebih tiwasgasbar lagi, lebih teliti, karena kelompok gharib ini ya, aspeknya kemarin targetnya boleh di checklist kalau apa? Kalau saat baca ayatnya boleh di checklist ya. Nah ini, ayo kita terapkan betul supaya nanti tidak ada dusta di antara kita dan memudahkan anak melancarkan kepersiapan munaqasyah. Ini kan slide yang harus kita pakai ya. Nanti tadi sudah saya share ke Ustadz Mukhlisin, berarti file bukunya sudah tidak dipakai lagi, pakai yang ini aja. Ya biar anak tidak menggantungkan file-file buku. Nah, misalkan posisi slide seperti ini syarat boleh di checklist manakala anak ayatnya lancar, wis nggak ada masalah. Kemudian apa? Bacaan gharibnya benar. Ini gharibnya benar. Hafal komentarnya. Keempat, boleh ditambah paham ya. Nah, tadi masih secara bacaan ada yang masih belum ya, perlu diperkuat lagi. Terus yang terakhir, nah terakhir di kelompok Ustadz Yasin, misalkan sebagaimana kelompok tajwid. Nah, ayo kelompok tajwid, kelompok persiapan ya. Ustadz Yasin ada ya? Assalamualaikum Ustadz Yasin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nah, Ustadz Yasin kelompoknya sudah ada sebagian gharib, ada sudah sebagian tajwid. Yang penting para pengajar kelompok tajwid alangkah baiknya tetap menggunakan alat peraga gharib sebagai apersepsi. Itu satu. Jadi tetap ada. Rata-rata bacaan ayat di materi tajwid itu adalah materi gharib ya, untuk lebih melancarkan. Tadi yang diajarkan sudah tepat. Boleh di checklist manakala secara teori lancar dan mampu menghafal 2 contoh. Tepat sekali. Berarti saya satu rasa dengan Ustadz Yasin ya. Nah, alangkah baiknya catatannya adalah, nah, dilancarkan dulu sebelum mengurai. Kan ada 4 tahapan kan itu. Lancarkan secara teori dulu, dipastikan nggak ada yang tertinggal. Kalau nggak ada yang tertinggal, maka lanjut ke soal urai. Nah, soal urai itu langsung aja. Ya, dicari pertanyaan-pertanyaan yang kompleks. Kalau kaitannya dengan masalah teori idhar, ya, misalkan idhar halqi misalkan ya. Nah, pastikan tanyanya yang kompleks. Contoh misalkan kayak tadi min khaufin, min kho, ada hukum bacaan apa, ya kan? Kenapa? Tidak hanya berhenti di kenapa saja. Nah, gitu ya. Tapi diputar-putar terus kalau ngajar ya. Mana ini kursornya kok hilang ya? Masa listriknya mati ini? Nah, ini ya. Sedikit lagi. Coba para pengajar tajwid nanti bisa menggunakan
slide-nya slide yang ini. Ini sudah saya kirim ke Ustadz Mukhlisin ya. Nah, ini ya. Saat menjelaskan ini. Nah, yang dihafalkan 2, ya kan? 2. Hamzah man amana ghasikin idza waqaba yanhituna alimun hakimun. Tapi di sini juga diajari diurai. Tadi sudah semuanya diurai. Nah, cuman lebih diputer-puter lagi. Nah, kalau bertanya, coba nak perhatikan. Ya Ustadz Yasin ya dibantu menjawab etok-etoke apa etok-etok itu. Anggap aja. Nah, Ustadz Yasin itu muridnya, saya gurunya. Coba perhatikan ya. Kho min khaufin min kho ada hukum bacaan apa? Idhar halqi. Kenapa? Min sukun bertemu khauf. Khauf atau kho? Khauf. Banter ngepot ya. Nah, ini mungkin ngetes saya ini ya. Nah, jadi sungkan saya. Yuk, ulang lagi Ustadz. Ini kalau nggak tepat diulang lagi. Jawabnya yang kita butuhkan tektoknya cepat. Ya, nggak pakai istikharah lama. Ya, nggak boleh telat 1 detik. Nah, itu namanya terampil. Yuk, ulang lagi. Min khaufin min kho. Ada hukum bacaan apa? Idhar halqi. Kenapa? Dan sukun bertemu kho. Kho atau khof? Kho. Kho. Saya ulang lagi. Min khaufin min kho. Ada hukum bacaan apa? Idhar halqi. Kenapa? Dan sukun bertemu kho. Hurufnya ada berapa? 6. Sebutkan. Hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Ya, hukum nun sukun atau tanwin dibagi menjadi berapa? 5. Iya, sebutkan. Idhar halqi, idgham bi gunnah, idgham bila gunnah, iqlab, ikhfa, haqiqi. Apa yang dinamakan idhar halqi? Idhar halqi ialah nun sukun atau tanwin bertemu salah satu huruf hamzah, ha, kho, ain, ghain, ha. Contohnya, contohnya satu. Contohnya 2, hamzah. Man, ya. Hamzah. Man amana ghasiqin idza waqaba ha yanhituna alimun hakimun. Nah, muternya sampai sana pertanyaannya. Biar nanti lebih ganas lagi. Itu mending kita kuatkan di proses ya. Nanti kalau munakosah ngedrilnya gampang. Baru tadi misalkan ayo kita buka ayatnya. Nah, gitu ya. Itu anak-anak dicek satu-satu sampai diputer-puter gitu ya. Nah, itu catatannya. Sambil bawa checklistnya anak-anak. Kalau anak sudah di checklist itu dipotret, dikirim di grup WA-nya. Ya. Terus berikutnya ya saat mengajar masih pakai file buku ya tadi sudah. Oke, mungkin secara umum itu seperti koreksi di jilid ini Ustadz Ibnu tadi rasionya kok banyak sekali apa gabungan? Temannya nggak masuk ya? Ustadz Ibnu 1:18 kalau nggak salah. Iya Ustadz, hari ini kita ada 1 orang yang tidak masuk. Oh gitu. Makanya Jadi ketika saya, ini saya husnudzon saja, ini paling gabungan ini, tidak mungkin ya. Citras kok dilawan. Nah, terus memang kita harus menyepakati. Saya yang bikin agak gemes itu begini. Kaitannya supervisi, anaknya posisi belum drill, mungkin pertemuannya sudah ke halaman 20. Tapi yang dikoreksi itu halaman 20. Padahal halaman 20 dan 40 itu sebenarnya kan materi tahap ya. Dibaca secara bertahap. Padahal yang saya tunggu itu adalah seharusnya adalah materi yang sebelumnya. Bagaimana dia sudah menerapkan kaidah-kaidah pokok bahasan. Kalau halaman sebelumnya bisa halaman 19, bisa halaman 39. Jadi di halaman drill itu cukup aja dipastikan kan setiap hari dibaca itu ya. Nah, itu saja. Yang paling akhir ya, tadi juga ada kelompok misalkan di jilid 3. Itu lebih ditahqiqkan saja. Nah, kuncinya adalah selain baca selain menjumpai huruf yang disukun dan ditasydid, itu tekanan ya per hurufnya harus kuat. Tekanan per hurufnya harus kuat saat membaca. Tidak hanya sekedar an'amta sami'un alimun. Dia sudah benar, tapi belum sempurna, belum tajam, belum ganas.
bagaimana bisa menekan ya hamzah supaya nanti sifat-sifatnya itu bisa lebih terampil lagi. Masya Allah, luar biasa ya teman-teman Digitras. Tinggal yang sementara ya, artinya husnudzonnya terlalu tinggi kalau saat menyimak, atau toleransinya saat menyimak terlalu tinggi ketika menjumpai anak bacaannya belum sempurna, lebih ditingkatkan lagi grade-nya supaya nanti lebih memudahkan. Ya, hanya banyak teman-teman juga yang sudah tepat kalau dari konsep 7 tahapan mengajar semuanya rata-rata sudah terpenuhi, mulai pembukaan hingga penutupan ya. Nah, tinggal kita masuk ke ring berikutnya. Mungkin itu saja. Berhubung nggak ada pertanyaan, ada enggak pertanyaannya? Monggo silakan yang perlu didiskusikan. Ustadz Fatur. Yeah. Ya, saya mau bertanya Ustadz. Suara siapa ini? Kang Edi Ustadz. Oh iya, Kang Edi. Iya gini Ustadz. Jikalau ada siswa setelah dites jilid kemudian tidak lulus atau belum lulus bahasanya, dan ada catatan seumpama gini, di bacaan dengungnya itu masih ada masalah gitu ya. Nah, apakah kita boleh mereview anak itu dengan bacaan jilid 5 mungkin tentang mim sukun ketemu ba. Jadi kita bukanya di jilid 5 gitu. Meskipun dia udah jilid 6 contoh gitu ya, mau naik Quran tapi belum lulus dikarenakan ada masih problem di jilid 5 itu tadi yang bacaan dengung contoh gitu. Boleh nggak kita kakak coba diambil jilid 5, kita fokuskan di materi mim ketemu ba gitu. Jadi lebih fokus ke situ, boleh nggak? Meskipun sudah jilid 6. Oke, alhamdulillah. Jawaban pertanyaannya sudah terjawab sendiri. Tinggal saya memantapkan saja. Boleh. Bahkan perlu sekali. Tapi Ustadz Edi kok bisa masuk TV itu? Iya, Ustadz. Nah, artinya begini, memang pertanyaan yang luar biasa yang disampaikan oleh Kang Edi ini sering terjadi. Anak sudah jilid 5, panjang pendek, masih belum teliti. Anak jilid 6, materi tasdid masih diseret. Anak sudah Al-Quran, bahkan gharib, beberapa materi di jilid masih belum teliti. Apalagi kalau kita online seperti ini kan biasanya lebih leluasa. Antum tinggal menyiapkan file-filenya terbuka, yang bermasalah di mana nanti tinggal buka saja. Nah, terus dipahamkan. 5 menit terakhir nggak apa-apa, antum buka dipahamkan. Nah, misalkan yang bermasalah, misalkan ya ini yang bermasalah adalah Kang Edi. Kang Edi adalah bacaan yang di materi dengung. Yang lain ini sudah rata-rata sudah paham. Tapi harapannya ketika kita sebagai guru menjelaskan, memahamkan ulang ya pakai alat peraga dengan cara ditampilkan, maka yang lain pun harus wajib hukumnya menyimak biar lebih kuat. Walaupun itu sudah terlewati ya. Kang Edi ngajarnya kelompok tadarus. Materi dengungnya yang konslet. Nah, kasih catatan. Ayo buka saja daripada kita ceramah misalkan ya. Pertama-tama marilah kita bersama-sama panjatkan rasa misalkan ya. Tahu enggak sih nun sukun itu kalau bertemu ya tak itu harus dibaca dengung yang lama. Itu terkadang anak ketika hanya mendengarkan ya suara ceramah dengan dibukakan slide-nya itu berbeda. Ya kan? Nah, dibukakan slide-nya itu berbeda. Sangat-sangat berbeda. Loh, kenapa? Ya tidak kenapa-kenapa. Karena anak itu bermacam-macam pola menangkapnya. Ya, jadi pola menangkap materinya itu ada yang butuh pakai visual, ada yang butuh ya dikasih tahu, oh ya Ustaz. Nah, sehingga nanti kita bisa memahami ya, oh ya saat bertemu tak itu cara mengikhfakan bagaimana? Apakah minta, apakah minta. Nah, itu juga satu lembaga kalau bisa disepakati juga. Ya, disepakati juga. Pokoknya dengung yang lama. Walaupun ya, ini tak kasih bocoran. Ini kalau enggak saudara sehati enggak tak kasih bocoran ini.
Nah, walaupun posisi anak yang kita maksud tadi itu sudah dengung yang lama, ikhfa'nya belum sempurna, itu kalau munakosah tidak menjadi sebuah catatan. Yang penting dia sudah dengung yang lama, padahal dia itu belum tepat saat mengikhfa'kan. Nah, ini juga salah satu poin. Nah, alangkah baiknya kita sebagai guru itu memberikan kesepakatan. Bacaan antara Ustadz Edi dan kawan-kawan beserta koordinator yaitu sama. Bahkan dengan trainernya pun juga sama. Sampai sambung rasa kepada bacaan yang dibaca oleh anak-anak. Begitu ya. Nah, sehingga nanti satu hati semuanya. Seperti contoh misalkan ya, kalau kita buka di slide itu halaman berapa itu? Ya kan ada itu. Nah, misalkan ini anak membaca banyak, dengungnya banyak yang konslet. Antum buka, ayo nak, semua kembali ke slide. Nah, kembali bagaimana tuh Ustadz? Maksudnya mengamati slide-nya Ustadz. Sudah tampak? Bukunya, mushafnya ditutup semua. Misalkan ya, yuk kita pahamkan lagi. Berarti kan kalau kelompok tadarus sudah melewati ini kan. Nah, tapi dipahamkan. Coba. Nah, Kang Edi, Ustadz tadi saat menyimak itu masih ada bacaan yang seharusnya dengung yang lama tapi belum dengung. Ingat ya. Nah, pastikan nun sukun atau tanwin ya, nun sukun atau tanwin itu harus dibaca apa? Dengung yang lama. Kalau dia sudah kelompok tadarus, kasih pengecualian. Apa kecuali? Yaitu hurufnya idhar dan idgham bila guna itu. Langsung ke hurufnya. Kecuali apa? Kecuali lam, ro, hamzah, ha, kho, ain, goin, ha. Ingat-ingat. Kalau menjumpai nun sukun atau tanwin dibaca dengan yang lama. Coba sekarang kita praktekkan ya. Nun sukun bertemu ta. Minta. Saya ulang. Minta. Silakan ditirukan Kang Edi. Minta. Kurang lama, ulang. Minta. Oke, mantap. Kalau Ustadz membaca minta, benar atau salah? Salah. Iya, kalau anak bisa menyalahkan berarti dia paham. Nah, gitu ya. Nah, coba Ustadz membaca dua bacaan ini sama-sama dengungnya enggak? Sama-sama dengung yang lama atau enggak? Yang pertama, minta. Yang kedua, minta. Sama-sama dengung enggak? Sama. Sudah dengung yang lama? Sudah. Sudah. Tapi sama enggak bacaannya tadi? Tidak. Tidak. Pilih yang mana? Pertama atau kedua? Yang pertama, Ustaz. Iya, mantap. Ya, pakai minta. Nah, nanti dijelaskan sampai ke situ. Oh iya, paham. Nah, besok lagi saat membaca harus teliti. Nah, gitu ya. Daripada kita ceramah pakai pertama-tama, marilah kita, itu nanti malah lama ya urusannya. Dalam itu. Mungkin itu saja ya. Nah, luar biasa. Mantap. Yuk, berikutnya. Udah? Yang lain silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ustaz Rozi mau tanya. Di halakoh ana kan prosentasenya kan lebih baik yang Al-Quran, Ustaz. Iya. Khususnya untuk yang kelas 3 dan 2 ya. Nah, untuk yang Al-Quran ini berbeda-beda Ustaz juznya. Ada juz 5 sebagian, kemudian ada yang juz 2, ada yang juz 1 seperti itu. Karena juz 1 ini ibaratnya baru naik beberapa waktu yang lalu, baru naik ke Al-Quran dan dia berbeda halaman, berbeda juznya juga sama yang lain, Ustaz. Nah, itu cara untuk kita ini ya memaksimalkannya seperti apa, Ustaz? Kalau untuk yang Al-Quran ya, dengan berbeda juz dalam satu halakoh. Dan perbedaannya 3 juz. Nah, itu saja Ustaz. Syukron. Iya, alhamdulillah. Ustadz Manhaj. Ustadz Manhaj ya suaranya. Ya, Ustaz. Betul. Betul, Ustaz. Oke, ini ya yang sering terjadi.
perbedaan dalam satu kelompok adalah jarak dan halaman. Sama-sama kelompok tadarus, satunya baru naik, berarti di juz awal, yang kedua dia sudah pertengahan atau akhir, selisihnya 3 juz. Itu bagaimana Ustadz? Ya nggak bagaimana, tapi juga kita selesaikan. Seperti contoh begini, kita harus memahami yang terpenting adalah ketika salah satu ustadz atau pengajar dikasih amanah dalam satu kelompok amanah jilid 6. Kalau bisa ya diusahakan karena sudah dipetakan oleh koordinator. Nah, saat munakosah atau tes kenaikan, tes kenaikan jilid itu pastikan bersama-sama. Ya. Terus seumpama adanya 3 anak yang tidak lulus, belum dinyatakan lulus, harus menguatkan pokok bahasan, ya artikan remedi ya. Itu harus jelas catatannya di mana dia tidak lulus. Akan tetapi yang terpenting adalah anak yang sudah dinyatakan lulus jangan dioper ke kelompok yang lain, ke halakoh yang lain. Misalkan kelompoknya Ustadz Manhaj diamanahi jilid 6. Dia jilid 6 semua. Yang lulus itu 8 anak. Yang belum lulus ada 4 anak. Lah yang lulus itu nggak boleh dioper di kelompoknya Ustadz Sairoji. Karena Ustadz Sairoji adalah kelompok tadarus. Ini yang membuat apa? Nanti mudah untuk berubah. Artinya apa? Mudah sekali untuk gaduh-gaduh. Gaduh-gaduh itu campur ya. Nah, adapun pertanyaan dari Ustadz Minhaj tadi itu adalah sebuah masalah yang memang kita temukan ya, dan di situ memang ada sebuah perbedaan, baru ada sebuah pemetaan, periode pemetaan lagi misalkan. Nah, dalam satu kelompok, satunya juz 1, satunya juz 4, selisihnya 3 juz. Bagaimana Ustadz? Apakah harus kita satukan? Tentunya kan berbeda. Kenapa? Anak yang pertama tadi itu misalkan ada 5 anak itu baru juz awal juz 1, 8 anak dia juz 4 awal. Itu kalau bisa kita tetap nggak harus pakai klasikal baca simak murni. Sedangkan anak yang juz 4 ya tinggal jalan. Tapi caranya mengajar adalah saat kita mentalaki kelompok juz 1 yang juz atas, artinya juz 4 itu mereka usahakan menyimak juga. Tapi tingkatannya tidak hanya sekedar menyimak, tapi memahami konsep yang lebih tinggi lagi, yaitu seperti ketajaman huruf misalkan, ketepatan saat membaca materi dengung misalkan. Kalau sudah ditalaki dan sudah dibaca, maka pindah ke juz 4 tinggal melanjutkan saja. Ya. Kalau online kaitannya berarti boleh kita langsung nunjuk salah satu atau ustadznya membacakan ayat 1 sampai 3, baru anaknya membaca di juz berikutnya, tidak mengulang, tapi melanjutkan sifatnya. Begitu ya. Baik, Ustaz. Jazakallahu khair. Wa iyyakum. Ya, ada lagi pertanyaannya? Saya ya, Ustaz Ahmad. Ya. Silakan. Masih sama pertanyaannya sama Ustaz Manhaj tadi. Anak-anak Al-Quran baru, terus kita talakikan nggak bunyi. Kita talaki? Kita talakikan mungkin kepanjangan kali ya, terus nggak bunyi. Apa perlu kita talakikannya kita potong kan? Ya. Jadi talakinya kalau pada ayat yang panjang talakinya per wakof, tidak apa-apa per wakof ya. Tapi saat mengevaluasi setor dia per ayat. Saya ulang, ayatnya agak panjang 3 baris misalkan kayak tadi. Itu kalau talaki sebaiknya membacakan menirukannya adalah mushafahnya per wakof.
ya. Nah, di mana dia kan ada wakaf tidak kan nanti, tidak hanya sekedar wakaf yang sudah ada, tapi kita juga menyesuaikan wakaf tidak. Nah, untuk menampilkan jalannya temponya agak pelan, tidak apa-apa. Wa idh qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu. Misalkan dia posisinya masih awal, pelan-pelan aja enggak apa-apa. Yang penting runtut daripada apa? Wa idh qulna lil malaikati isjudu. Nah, itu enggak tepat ya. Mending landai dulu. Nanti kalau sudah pertengahan beda temponya, ya. Nah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun, gitu ya. Oke, syukur. Berarti kita mainnya di temponya ya, Dad? Ya, pasti berbeda karena dia masih mencari tadi itu arahnya adalah keterampilan, ya, keterampilan. Syukur. Mungkin silakan pertanyaan yang nanti menjawab insya Allah Ustadz kita ya, Ustadz Abdul Hamid. Silakan teman-teman kalau ada pertanyaan lagi. Sepertinya sudah tidak ada, Ustaz. Oke, mungkin dari Ustadz Abdul Hamid ada sepatah dua kata sebagai closing ya. Sebelum di closing saya pra-closing ya, pra-closing saya. Persiapan nanti bulan Desember ada munakosa nggak Ustadz Mukhlisin? Barangkali yang siap dari segi tahfidnya atau tahap pertama yang sudah tuntas. Kalau ada berarti kita agendakan insya Allah Desember. Itu kalau ada ya. Nah, tapi kalau sekiranya belum kuat, misalkan kita harus bisa mengantisipasi, kelas 3 standar kekuatan materinya adalah masih 80%. Itu alangkah baiknya tuntaskan sekalian biar nanti 100% nilainya bagus-bagus ya. Nah, artinya bisa di bulan Maret atau April misalkan ya. Nah, sekiranya begitu. Monggo. Dari Ustadz Abdul Hamid. Baik. Alhamdulillah Ustaz. Masya Allah ya Ustaz semuanya. Wabil khusus Ustaz Fathur Razi yang sudah memberikan ini ya tutorialnya untuk kita. Sangat ini ya, sangat kena sekali dan juga ini juga menjadi ilmu tambahan juga bagi saya gitu karena sama problematika ketika mengajarkan Al-Qur'an pastinya seperti itu dan saya rasa sudah terjawab ya dengan jelas dan lugas tadi yang disampaikan oleh Ustaz Fathur Razi. Kembali ke ini sih ke treatment kita dan kesabaran kita dalam memandu anak-anak yang baru memasuki tingkat Al-Qur'an karena secara adaptasi mungkin bacaan dan juga bentuk daripada bukunya ibaratnya dari yang tadinya hanya 40 halaman menjadi Al-Qur'an yang lebih besar itu juga sangat berbeda ya transisinya gitu dari jilid 6 yang jilid 6-nya A plus semua pun gitu nilainya A plus semua pun belum tentu ketika Al-Qur'an itu bisa lancar gitu bisa A plus maka tanamkan ke anak-anak bahwa ketika masuk Al-Qur'an lebih awal nilai yang kita berikan itu semaksimal mungkin gitu. Artinya kita mahal nilai A itu bagi anak-anak. Jadi ketika mendapatkan nilai Al-Qur'annya C itu sangat mungkin sekali gitu. Nilainya B- itu sangat mungkin sekali. Maka jangan sampai anak-anak ketika masuk Al-Qur'an justru down dengan nilai-nilai yang didapat saat mengawali Al-Qur'an. Maka mungkin treatment tadi sangat berharga. Kita talaki dulu. Kemudian kalau misalkan suratnya berbeda, terkadang saya misalkan anak baru masuk Al-Qur'an,
suratnya tetap disamakan saja, tapi treatmentnya yang berbeda tadi. Ya, nanti bisa dikombin lah, disesuaikan nanti yang baiknya. Itu saja mungkin dari saya untuk penutupnya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan oleh Ustadz Fathur Razi, kemudian saya sendiri dan juga tentunya saling belajar dari kelompok di antara Ustadz dan Ustadz semuanya. Begitu. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustadz Mukhlisin. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairal jazak, kita ucapkan ke Ustadz Razi dan Ustadz Abdul Hamid yang sudah menyampaikan evaluasi dan perbaikan teman-teman ya. Dan nanti ini tadi sangat bagus ya, baru kita terima itu dari Ustadz Razi terkait dengan pembelajaran Al-Quran yang lebih detail gitu. Kemudian nanti ke depannya bisa kita pakai itu untuk perbaikan, terutama di pembelajaran Al-Quran gitu. Al-Quran Gorib dan tajwid tadi. Oke, teman-teman dan semuanya, kita sudah selesai. Kita tutup dengan baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, teman-teman, di foto dulu teman-teman. Yang foto siapa? Ustaz Manhaj dulu ya? Boleh. Oke, silakan. Ayo kita fokus satu. Ya. Yang berdua silakan tampil berdua. Senyum ya. Perutnya dikempeskan, hitungan ketiga langsung saya cret gitu ya. 1, 2, 3. Senyumnya natural loh ya. Nah, kalau nggak natural nggak bisa dipotret. Yuk, jempol semuanya. 1, 2, 3. Mantap. Salam tauhid. 1, 2, 2,5, 3. Oke, Masya Allah. Jazakumullah khairan katsiran wa la'fu minkum. Ya, saya perwakilan dari Imi Foundation Surabaya. Bila mana terdapat kekurangan, ya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ilal liqa Ustaz. Ilal liqa. Oke, teman-teman semua, pamit ya, sudah azan. Ya, pamit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.